dia itu diliatin sosok kuntilanak di sana. Dan kuntilanak ini tampilannya itu seperti perempuan awalnya, terus ketika dia mendekat itu wajahnya hancur banget. Ternyata pas bayi ini dikudang-kudang atau digodain sama si ibunya itu, si bayi ini ketawa, dan ketawanya itu giginya ini taring semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembar Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Junet, yang asalnya dari salah satu daerah di Ngawi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembar Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembar Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Junaidi, panggilannya Junet. Junet ini asalnya dari Pamekasan, Madura. Nah, Junet ini cerita bahwa dia punya pengalaman mistis, bahwa dia pada saat itu pernah berada di sebuah kampung jin. Yang dia rasakan waktu itu nggak lama, tapi ternyata Junet ini dikabarkan hilang selama 3 hari 2 malam. Nah, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi cerita ini bermula ketika pada saat itu Junet ini lulus SMA. Terus dia punya keinginan, dia ingin kerja di Jakarta ikut pamannya. Karena pamannya Junet di Jakarta ini sudah sukses. Beliau itu punya usaha jual beli. Nah, nggak diceritakan jual beli apa di sana. Dan pada akhirnya ketika Junet ini mau menuju ke Jakarta, dia dihubungi oleh salah satu pamannya, yang posisi pamannya yang satunya ini tinggalnya di Surabaya. Terus paman yang di Surabaya menawarkan ke Junet, dia panggilnya Cung. Cung itu dalam bahasa Madura itu ya kayak memanggil anak laki-laki. Pamannya bilang, Cung, katanya kamu mau ke Jakarta, Cung. Kesini dulu, Cung, ke Surabaya dulu, Cung. Ini paman ada kerjaan, paman butuh bantuan. Nah, di situ akhirnya Junet lebih memilih kerja di Surabaya, ikut pamannya yang ada di Surabaya, karena ya lebih dekat dari Madura. Singkatnya, kemudian Junet menuju ke sana, dan rumah pamannya itu ternyata dekat dengan pusat perbelanjaan atau mall yang ada di sana, dan gak jauh dari kampus. Jadi di kampung itu, mamanya ini tinggal di sana juga banyak kos-kosan mahasiswi dan juga kos-kosan karyawan. Nah, singkat cerita, bibiknya Junet ini punya warung rujak di situ yang setiap hari selalu rame, dikunjungi oleh karyawan yang ngekos di sana juga, termasuk mahasiswi-mahasiswi yang ngekos di sana. Selalu rame setiap harinya. Dan ternyata dari situ, pekerjaan yang dikerjakan Junet ini juga dikerjakan di rumah itu. Nah, selama Junet tinggal di sana selama hampir 2 tahunan, dia kemudian kenal dengan perempuan namanya Esti. Esti ini dia kerja di mall. Dia aslinya Ngawi, terus ngekos di dekat situ dan sudah kenal akrab banget dengan bibiknya Junet. Nah, pada satu ketika ya Junet ini dikenalkan dengan Esti, terus kemudian paman dan bibinya Junet ini menyarankan supaya Junet ini berjodoh lah. Mereka mengharapkan Junet dan Esti ini berjodoh, dan ternyata memang banyak kecocokan di situ. Bahkan sebelum menikah, Junet sudah merencanakan dengan Esti bahwa
setelah nikah nanti mereka akan memulai usaha baru di desa asalnya Esti, yaitu Ngawi. Nah, singkat cerita, setelah mereka menikah, Junet dan Esti pun mulai tinggal di Ngawi. Di rumah itu mereka buka usaha, mulai dari usaha toko kecil-kecilan sampai usaha ini pun besar, karena memang di lingkungan itu jarang ada toko yang semacam ini, menjual apapun itu, sembako, rokok, dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Terus akhirnya, singkat cerita, selama Junet ini tinggal di Ngawi itu, di rumah keluarga si Esti, dia mulai kenal dengan orang-orang yang ada di sekitar sana. Dan dia ini punya kebiasaan baru si Junet ini, yaitu mancing. Karena warga di sana itu umumnya mereka suka mancing, terutama di hari-hari libur seperti Minggu atau tanggal-tanggal merah. Terus Junet ini gabung di sebuah grup yang ada di sana. Jadi mau nggak mau Junet pun ngikuti hobi orang-orang yang ada di sini. Yang sebelum-sebelumnya ya Junet ini pernah mancing, cuman nggak terlalu hobi yang seperti itu. Nah, bisa dikatakan menurut Junet, orang-orang yang ada di sini ini maniak mancing terus. Semuanya maniak mancing. Kalau ada libur, sedikit libur kerja, mereka akan mancing. Dan itu pasti mereka lakukan. Dari situlah Junet itu mengikuti, dia mulai beli joran, dan dia mulai suka mancing, sampai benar-benar Junet pun ketagihan mancing. Nah, di dekat sana itu ada salah satu spot mancing. Lokasinya itu teduh banget, berada sekitar 8 kilo dari perkampungan penduduk. Kalau dari jarak rumah orang tuanya, mertuanya si Junet ini, itu jaraknya sekitar hampir 15 kilo. Tapi ketika ada di perkampungan terakhir, menuju ke spot pancing itu jaraknya sekitar 8 kilo. Nah, di sini itu ada spot pancing favorit orang-orang. Karena di sini banyak banget lelenya, dan lele itu besar-besar. Tapi selain di situ, mereka juga mancing di kolam-kolam pemancingan. Terus mereka juga sering mengunjungi tempat-tempat atau lokasi tambak yang baru dibuka. Pokoknya kegiatan yang ada di sana, warga-warga termasuk Junet itu ya, kalau ada libur mereka selalu mancing. Nah, suatu ketika Junet ini karena sudah ketagihan mancing, dia itu punya keinginan keesokan harinya dia ingin mancing di spot itu. Spot ini dinamai spot Kunti oleh teman-temannya, karena pada suatu ketika ada kejadian yang dialami oleh salah satu anggotanya Junet ini. Sore itu ketika mereka ini mancing, ada satu teman Junet namanya Jupri. Dia itu dilihatin sosok kuntilanak di sana. Dan kuntilannya ini tampilannya itu seperti perempuan awalnya. Terus ketika dia mendekat, itu wajahnya hancur banget. Nah, maka dari itulah ketika Jupri cerita bahwa dia didatengin sosok kuntilanak, pada akhirnya spot ini pun dijuluki spot Kunti, karena kejadian yang dialami Jupri itu. Nah, berjalannya waktu, Junet ini punya pikiran besoknya dia ini pengen mancing, karena besok itu dia lupa-lupa ingat, pokoknya waktu itu ada hari coblosan, di mana pemerintah ini meliburkan hari itu. Terus Junet ini coba menawarkan ke grup, besok siapa aja yang mancing. Karena Junet tahu kalau setiap hari libur pasti ada yang mancing. Tapi ternyata hari itu nggak ada yang membalas di grup. Terus dibiarkanlah oleh Junet, malamnya dia coba chat di grup lagi. Dia bilang, besok sopo ae sing mancing. Aku rencana mau mancing ke spot Kunti. Si Junet ngomong seperti itu. Nanti urusan makan, urusan umpan lain-lain ini aku sediain. Tapi nggak ada yang membalas. Barulah Junet ini tidur, keesokan paginya dia bangun, setelah subuh itu dia cek grup, ternyata ada beberapa yang membalas, dan itu mereka membalas sekitar jam 1, jam setengah 2 dini hari. Mereka bilang, waduh nggak bisa John, ini soalnya orang-orang tugas KPPS semua. Nah, ternyata mereka sibuk ngurusin pemilu. Waktu itu Junet memang sudah niat nggak nyoblos, karena dia kalau nyoblos, dia harus pulang ke Madura, karena waktu itu coblosan kepala daerah. Jadi Junet memang dari awal dia nggak niat nyoblos, nggak niat ikut pemilu. Jadi pagi itu, setelah si Junet ini mikir-mikir, ya sudahlah, kalau memang nggak ada yang bisa, dia berangkat mancing sendiri. Nah, di pagi itu dia masih jaga toko sampai sekitar jam 12, dan ketika istrinya Junet ini kembali ke rumah,
Junet pamit ke istrinya, "Dek, aku mau mancing ya." "Mancing kemana, Mas?" "Ke tempat biasanya, spot Kunti." "HP-nya dibawa loh." "Oh, nggak usah, nggak usah." Ada kebiasaan memang, setiap kali Junet ini pergi, kalau dia perginya itu nggak sampai jauh-jauh, kalau cuma di sekitar wilayah itu, dia nggak pernah bawa HP. Dan dia selalu diingetin oleh istrinya untuk bawa HP. Tapi kebiasaan Junet, dia nggak suka bawa HP. Nah, waktu itu istrinya sudah ngingetin, "Bawa HP, Mas. Nanti kalau kamu kemalaman." Enggak sampai malam, nanti paling sore. Soalnya aku mancing sendiri, Dek. Nggak ada temennya. Orang-orang sibuk ngurusin pemilu. "Oh ya udah, hati-hati." Berangkatlah akhirnya Junet ini menuju ke spot pancing Kunti ini. Dia berangkat sendirian naik motor, perlengkapan sudah dibawa, dan begitu sampai di lokasi, dia harus jalan lagi sekitar hampir 800 meteran lah menuju ke lokasi ini. Ketika sepeda motor diletakkan di sana, terus Junet jalan, melewati semak-semak, melewati kebun, kebun pisang. Terus di situ ada pohon-pohon, pokoknya rindang banget di situ. Dan biasanya mereka duduk persis di bawah sebuah pohon besar. Junet sendiri nggak paham pohon apa ini, sepertinya waktu itu pohon asem. Dia duduk di situ, terus mulailah dia mancing. Di setengah jam pertama memang dia belum dapat ikan satupun. Akhirnya dia lanjut sambil si Junet ini menikmati suasana. Jadi dia selalu bawa kursi outdoor itu yang selalu dipasang di situ untuk dia bersantai. Nah, dia kadang itu bawa cemilan-cemilan yang dibeli dari pedagang di sekitar, semacam gorengan untuk dinikmati di situ. Nah, 1 jam pertama dia belum dapat ikan. Sampai 2 jam dia nggak dapat ikan. Dan ini nggak biasanya seperti itu di spot mancing ini. Biasanya dia naruh umpan, 2 menit kemudian pasti disambar. Karena ini memang spot favorit para pemancing. Dan ini nggak biasanya, sampai 2 jam lebih kok nggak ada yang nyambar sama sekali. Ini memang sebuah keanehan. Waktu itu kondisinya sudah sekitar hampir jam 2 siang. Terus Junet ini nggak menyerah, karena tanggung juga. Kalau dia pulang, dia nggak ngapa-ngapain di rumah, akhirnya dia tetap mancing. Sambil ditunggu, nggak lama kemudian, umpannya ini disambar. Terus pancingannya ini bergerak, ditariklah. Nah, dia dapat ikan lele. Ikan lelenya itu aneh, warnanya itu agak keputih-putihan, kayak ikan lele albino. Nah, Junet ini baru pertama kali ngelihat ikan lele yang seperti ini. Nah, dia ingat kata teman-temannya dulu, kalau kamu nanti mancing dapat ikan yang aneh-aneh di sini, nggak usah kamu ambil. Karena ini masih wilayah-wilayah yang angker, dikeramatkan oleh penduduk. Dan memang kabarnya ada kayak semacam hewan peliharaan jin yang tinggal di sini. Pokoknya kalau bentuknya aneh jangan kamu ambil. Nah, Junet ingat kata teman-temannya ini. Karena baru kali ini dia mancing di sini dapat ikan lele yang tampilannya aneh, agak keputih-putihan, agak albino. Setelah dipikir-pikir oleh Junet, dari tadi itu dia nggak dapat ikan sama sekali. Kalau ikan ini, hasil tangkapan yang ini dia buang, sayang, kok sayang. Akhirnya Junet pun ngambil ikan tersebut, dimasukkanlah ke keranjang itu, terus akhirnya Junet mancing lagi. Tapi untuk yang mancing kali ini, dia kepikiran betul. Ikan ini apa dilepasin aja ya, kok aku kepikiran kata teman-teman. Tapi dia sambil mancing. Dan nggak lama kemudian disambar lagi oleh ikan lele, terus ditarik pancingannya, dia dapat ikan lele yang kedua, ukurannya agak lebih kecil dari yang sebelumnya. Tapi warnanya hampir sama, warnanya itu agak keputih-putihan. Junet ini heran. Selama sekitar hampir 3 tahunan dia mancing di spot itu bersama teman-temannya, nggak ada satupun teman-teman ini yang dapat ikan lele yang seperti ini. Jadi dari situ Junet juga aneh, ngerasa aneh. Diambil lagi lele itu terus dimasukkan dalam keranjang. Jadi dia dapat 2 ikan lele albino. Setelah itu Junet mancing lagi. Terus nggak lama kemudian ada hembusan angin. Angin ini lembut banget. Sampai waktu itu Junet itu merasa terbuai, terus dia itu ngerasa ngantuk luar biasa. Tapi dia ingat, dia nggak boleh ngantuk karena dia lagi mancing. Terus Junet ini menahan rasa ngantuknya itu, dia makan cemilan sambil dia terus mancing. Gak lama kemudian ada angin lagi yang berhembus. Nah, untuk yang kedua kali inilah, Junet itu nggak bisa nahan ngantuknya, dia tertidur.
Tapi menurut Junet, dia ini tidurnya nggak seberapa lama. Dia masih mendengar suara-suara seperti dahan-dahan atau ranting-ranting pohon yang gerak, dia masih dengar. Samar-samar dia dengar, tapi dia dalam posisi tidur. Memang dia posisi tidur, tapi dia masih bisa mendengar sedikit-sedikit. Tapi kemudian pas Junet ini buka mata, dia kaget karena suasananya ini sudah gelap. Kayak bener-bener baru saja maghrib. Nah, karena Junet ini nggak bawa jam, nggak bawa HP, dia nggak tahu apakah ini bener-bener maghrib. Tapi yang secara logikanya, dia tadi itu sekitar masih jam 2-an. Nggak mungkin kok tiba-tiba ini sudah maghrib, sudah gelap. Jadi Junet langsung beres-beres pancingnya itu, dia langsung bawa keranjangnya, dan pas dia ini mau beranjak pergi dari sana, si Junet ini dengar ada suara tangisan bayi. Weh. Dan itu rasanya deket banget, nggak jauh dari sana. Junet ini deg-degan, aduh, kok ada suara bayi nangis? Jangan-jangan ada yang buang bayi. Yang ada di pikiran Junet gitu. Terus Junet ini coba cuek. Udahlah, nggak mau tahu urusan orang lah. Dia jalan lagi. Tapi suara tangisan bayi ini semakin kencang dan kayaknya itu semakin deket banget dengan Junet. Kayak seolah-olah bayi ini ada di samping semak-semak itu. Nah, perasaan Junet ini campur aduk, dia bingung. Ini tak cari atau gimana? Akhirnya Junet pun memutuskan untuk mencari suara tangisan bayi ini. Terus Junet ini menuju ke sumber suara tangisan bayi ini. Dia melewati semak-semak, ada semak-semak belukar di situ. Dan sekitar 3 langkah kemudian, Junet melihat di situ ada pohon keres. Kalau teman-teman tahu pohon keres atau pohon karsen. Nah, pohon karsen ini atau pohon keres ini membentuk seperti 2 buah payung, kayak teduh banget. Nah, di bawah pohon keres ini persis ada bayi di situ. Tapi bayi ini nggak kelihatan mukanya karena dibungkus dengan kain putih, persis kain kafan. Tapi kain kafan ini kayak sudah kotor. Nah, Junet ini langsung deg-degan. Loh, ini bayi kok ada di sini, orang tuanya mana? Nah, pas Junet ini mau mendekat, mau ngelihat bayi ini, pundak Junet ini dicolek, Mas. Nah, Junet pun noleh. Di situ ada sosok perempuan. Perempuan ini tampilannya biasa ya, kayak perempuan pada umumnya, perempuan Jawa. Rambutnya panjang, terus dia ini pakai busana itu kuning kecoklat-coklatan. Nah, si perempuan ini tanya ke Junet, ngapain? Mbak, maaf, saya soalnya tadi dengar ada suara bayi. Oh ya, kebetulan. Saya minta tolong ya, jagain anak saya sebentar aja, saya masih ada urusan. Loh, Junet ini bingung. Loh, kok si perempuan ini kok ninggal anaknya di tempat yang seperti ini? Apa nggak takut dicatok ular atau gimana? Jadi si bayi ini diletakkan di semak-semak, kayak semacam sangkar burung. Dan hanya beralaskan akar-akaran atau semak-semak. Junet bingung banget. Ini orang mungkin agak sinting, agak gila. Nah, di situ Junet nggak bisa ngomong, Mbak, jangan ditempatin di sini anaknya, nanti kalau ada ular, ada semut gimana? Saya tuh nggak berani kalau di sini. Nggak apa-apa, Mas, tunggu sebentar. Dia itu suaranya lembut banget dan cara ngomongnya itu kayak perempuan Jawa yang halus banget. Nggak apa-apa, Mas, tunggu sebentar aja. Oh ya wis lah, jangan lama-lama ya, Mbak, saya harus pulang ini. Terus dia pun pergi. Si perempuan ini pergi jalan. Ya, Junet memperhatikan, awalnya dia sudah curiga. Jangan-jangan aku ini ditemuin demit, ditemuin setan. Tapi diperhatikan oleh Junet, perempuan ini ya tampilannya biasa, jalannya pun juga biasa, kayak manusia. Jadi di situ Junet menyimpulkan, ini perempuan agak putus ini. Mungkin dia depresi atau orang gila lah. Kok dia sampai menempatkan bayinya di tempat yang seperti ini. Terus perempuan ini pun jalan. Nah, kondisi itu semakin kelihatan gelap. Junet ini bingung harus ngapain. Dia sendiri juga belum ngelihat tampilan dari bayi ini. Nah, gak lama kemudian, si perempuan ini pun kembali. Dia itu membawa 1 keranjang ikan. Ikan lele semua isinya. Junet itu bisa melihat ikan lele ini semuanya itu putih. Ikan lele albino. Jadi Junet ini kaget juga, loh, ini kok kayak ikanku. Terus kemudian Junet ini nggak ngomong apapun, si perempuan ini ngambil bayinya. Terus dalam gendongannya itu si perempuan ini bilang, Mas mampir dulu ke rumah. Saya sudah masak. Masnya pasti lapar.
Nah, Junet nolak langsung. Oh, enggak mbak, saya mau pulang mbak. Saya soalnya janji sama istriku, sore sudah pulang, ini sudah malam banget, sudah gelap. Enggak apa-apa mas, rumah saya dekat, sekalian jalan. Nah, Junet nggak bisa jawab apa-apa, dia pun ngikuti si perempuan ini jalan. Jadi Junet ini jalan persis di belakang perempuan ini. Nah, Junet itu mencium ada aroma-aroma yang aneh menurut Junet. Tapi dia mengingat-ingat, ini kok ada bau dari si perempuan ini, tapi bau apa ya? Diingat-ingat terus sama Junet. Kok kayaknya bau ini pernah aku cium, tapi apa ya? Ini wangi apa ya? Jadi dia benar-benar lupa. Terus ketika sampai di bibir sungai itu, Junet kaget loh. Kok ada rumah-rumah di sini? Jadi di situ Junet ngelihat di pinggir-pinggiran sungai itu ada rumah-rumah, yang rumah-rumah ini terbuat dari kayu-kayu, kayak perkampungan air di situ. Jadi di pinggir-pinggir sungai ini banyak rumah, dan si perempuan ini langsung ngajak Junet menuju ke salah satu rumah. Untuk menuju ke rumah ini harus naik tangga lebih dulu. Rumahnya itu terbuat dari kayu, dan rumah ini nggak besar. Dan di perkampungan ini itu nggak ada satupun orang yang keluar. Terus pas Junet masuk ke rumah si perempuan tersebut, ternyata di situ sudah tersedia makanan. Dan yang dilihat Junet itu adalah lele yang dikukus. Lele ini adalah lele albino yang dikukus, dan kayaknya memang nggak dibumbu yang rumit-rumit. Bumbunya itu sangat sederhana, hanya dibumbui garam, jadi rasanya itu asin. Dan di sini Junet untuk menghormati tuan rumah si perempuan ini, dia pun ikut makan. Yang dimakan ini adalah lele albino, dan juga di situ ada ketela rebus. Nggak ada nasi di sana, dia makan. Nah, yang dirasakan ya biasa, memang rasanya kayak lele, dan ketela ini pun juga rasanya juga kayak ketela. Terus nggak lama kemudian si perempuan ini datang, si perempuan ini bilang, lain kali kalau mancing ke sini jangan sendirian mas. Masnya nanti ketemu saya terus. Nah, Junet awalnya nggak berpikir yang macam-macam. Maksud si perempuan ini ngomong kayak gitu itu apa, dia nggak mikir yang aneh-aneh. Tapi baru belakangan dia mulai berpikir kenapa si perempuan ini ngomong kayak gitu. Karena memang dia ini bukan manusia. Tapi pada saat ada di lokasi itu, Junet nggak bisa mikir apa-apa. Terus barulah di situ Junet ngelihat tampilan si bayi ini, wajah si bayi itu, bayi yang digendong oleh perempuan ini. Sebelum-sebelumnya Junet nggak memperhatikan sama sekali. Baru di situ Junet ngelihat bayi ini aneh. Bayi ini tuh banyak kerutannya wajahnya. Terus di bawah matanya itu hitam. Ternyata pas bayi ini dikudang-kudang atau digodain sama si ibunya itu, si bayi ini ketawa, dan ketawanya itu giginya ini taring semua. Aneh banget, bayi yang belum berumur 1 tahun dilihat Junet itu keluar giginya yang taring-taring, yang tajam-tajam. Jadi disitulah Junet ini baru yakin bahwa ini bukan manusia ini. Ini bukan anak manusia, dan perempuan ini bukan manusia. Junet yakin itu. Tapi Junet ini berusaha menutup-nutupi kekhawatirannya kepada sosok perempuan ini. Dia nggak mau kalau perempuan ini bisa menebak ketakutan Junet. Jadi dia berusaha untuk senormal mungkin. Terus Junet ini bilang, Mbak, saya pamit dulu ya, saya mau pulang. Nggih mas, monggo mas. Si perempuan ini bilang gitu. Akhirnya Junet pun keluar dari rumah itu. Dia bingung, dia harus jalan kemana. Karena dia nggak pernah ngelihat lokasi yang semacam ini. Akhirnya Junet pun balik ke rumah si perempuan ini. Dia tanya, Mbak, saya lewat mana ya mbak? Ya lewat sana mas. Di situ kan ada pohon asem besar, yaitu nanti sampean lewat jalan ke kanan. Nanti sampean sudah tahu jalannya. Oh ya mbak, makasih ya mbak. Terus Junet jalan lagi, menyusuri sungai. Terus akhirnya di situ Junet ngelihat pohon asem. Lah, ini kan pohon asem yang biasanya anak-anak mancing di sini. Nah, Junet pun akhirnya melewati pohon asem itu. Terus dia ini jalan. Dia kaget karena ngelihat, loh, kok sepeda motornya ini nggak ada. Sepeda motor Junet ini biasanya diparkir di tempat itu, persis di samping ada pohon yang jatuh di situ. Nah, sepeda motor Junet ini nggak ada. Dia bingung, loh, mana sepeda motorku? Dia akhirnya jalan lagi. Dia jalan, pasti ini ada yang iseng, ada yang nyuri sepeda motorku. Junet nggak berpikiran yang aneh-aneh, dia pulang, dia jalan. Ya sudahlah, nanti dicari, mungkin penduduk di sekitar sini tahu. Nah, begitu Junet ini sampai di perkampungan terdekat, di situ ada beberapa orang yang lagi duduk-duduk di pos ronda.
Terus si Junet ini tanya, "Pak, mohon maaf saya mau bilang, sepeda motor saya dicuri." Nah, si bapak-bapak yang duduk di sana itu kaget semua. "Loh mas, sampean ini yang kapan lalu dicari itu ya mas?" Lah Junet kaget lah. "Dicari siapa pak?" "Dicari istri sampean sama orang-orang di desa sampean sana." "Loh memangnya kenapa pak?" Lah si bapak-bapak itu menjelaskan semua dengan raut wajah yang serius. Kaget, mereka heran semua. Dan mereka ini bisa memastikan bahwa Junet ini adalah orang yang dicari selama ini. Selama 3 hari 2 malam itu dicari, terutama oleh istri dan juga keluarganya. Terus akhirnya Junet bilang, "Pak, saya mancing memang pak. Saya memang punya istri. Istri sampean orang mana, desa mana?" Dijelaskan sama Junet, "Anu pak, desa Anggrek." "Lah iya mas, istri sampean dari desa Anggrek. Mereka itu cari kesini sama keluarganya, cari sampean. Sampean itu semalaman nggak pulang. Jadi pagi itu sampean dicari. Lah ini sudah hari ketiga sampean." Nah Junet nggak paham maksudnya ini apa. Padahal dia ini baru mancing. Dan dia nggak ngerasa sampai 3 hari 2 malam. Terus setelah itu si Junet ini didudukkan oleh orang-orang yang ada di sana. Si bapak-bapak ini bilang, "Gini loh mas, sepeda motor sampean itu ditemukan di sana, nggak jauh dari pohon asem. Terus istri sampean yakin itu motor sampean. Dia nunjukkan STNK-nya. Nah memang Junet ini nggak pernah bawa STN kalau dia keluar deket-deket rumah. Di situ kata penduduk sekitar, istri Junet ini menunjukkan STNK motornya, dan ketika warga yakin bahwa ini adalah motor dari istrinya Junet, motor ini pun akhirnya dibuka dengan kunci duplikat terus dibawa pulang. Dan pencarian Junet ini terus berlangsung. Warga sekitar itu sudah tahu bahwa daerah spot mancing tersebut itu memang spot angker. Dan sebenarnya warga yang ada di perkampungan yang dekat dengan spot mancing itu nggak ada yang berani mancing di sana. Terutama di sore hari. Pokoknya setelah asar itu nggak ada yang berani ke sana. Ini warga sekitar pun mengakui itu. Jadi Junet juga baru tahu, "Oh gitu ya pak." "Iya mas." Terus diceritakanlah oleh Junet, "Saya itu gini pak." Diceritakanlah dari awal dia mancing itu, dia dapat ikan lele albino, terus kemudian dia ketemu dengan sosok perempuan, dia disuruh jaga bayinya, dia cerita semua. Nah orang-orang di sini ini semua teriak secara bersamaan, "Lah bener mas, sampean ini sudah diculik sama makhluk yang ada di sana mas." Semua itu kompak warga di sana. Terus akhirnya setelah Junet ini cerita, Junet pun diantar pulang menuju ke desanya, ke desa Anggrek. Ketika ada di sana, ternyata orang-orang kampung, terutama tetangga-tetangga dekat Junet ini, mereka semua itu masih menunggu keberadaan Junet. Jadi mereka ini duduk-duduk di depan. Begitu mengetahui Junet ini pulang, mereka langsung teriak-teriak semua, "Junet mulai, Junet mulai, Junet pulang, Junet pulang." Nah istri Junet langsung keluar dari rumah, langsunglah dipeluk Junet ini. Istrinya tuh nangis sesenggukan. Dan di situ karena Junet ini sudah dapat berita dari orang yang ada di kampung dekat spot mancing itu, Junet berusaha menenangkan istrinya. Dek, tenang dulu, dek, tenang dulu. "Sampai kemana aja mas?" Istrinya mukul-mukul Junet. "Sampai kemana aja? Sudah dibilangin bawa HP, bawa HP." Nah, sementara mertua Junet ini pikirannya nggak seperti itu. Mertuanya Junet ini berpikiran, Junet ini main serong pasti. Dia sengaja nggak bawa HP, nggak izin istrinya, terus dia pamitnya mancing, motor ditaruh di dekat spot mancing supaya benar-benar kelihatan mancing, tapi Junet mengunjungi perempuan lain. Yang ada di pikiran mertuanya seperti itu. Tapi setelah dijelaskan oleh warga yang tinggal di dekat spot pancing itu, akhirnya mertuanya pun mau menerima kenyataan ini. Kenyataan bahwa memang Junet ini sudah disembunyikan oleh sosok makhluk halus yang ada di sana. Nah setelah itu Junet pun ditanggap oleh orang-orang yang ada di sana. Maksudnya ditanya-tanya. Setiap kali ada warga yang datang, Junet cerita. Nggak lama kemudian, 2 jam setelah itu ada warga kampung yang datang. Teman-teman Junet yang biasa mancing di sana ini datang. Dia minta diceritain. Junet cerita lagi. Sampai-sampai Junet ini capek. Sekitar jam 12:30 dini hari baru orang-orang ini berhenti datang ke rumah Junet. Dan barulah dari situ Junet bisa istirahat. Nah pas istirahat inilah dia tidur, itu dia mimpi. Dia ngelihat lagi ada sosok perempuan ini. Dia bawa bayinya. Terus dari situ perempuan ini bilang, "Mas jangan mancing di sini sendirian lagi ya mas.
bahaya. Terus lalu perempuan ini pun hilang. Jadi pesan ini yang selalu diingat oleh Junet. Dan setelah kejadian itu, Junet ini nggak pernah lagi mancing di sana sendirian. Dan perihal lele yang dia pancing waktu itu, Junet ingat betul dia dapat 2 ekor lele albino. Anehnya, ketika Junet ini sudah berada di rumah, lele ini nggak ada lagi. Dan memang keranjang ini kosong, benar-benar kosong. Sampai Junet ini nggak percaya, kok nggak masuk akal banget. Padahal dia ini dapat 2 ekor lele albino. Tapi ketika sampai di rumah dan dia ingat, dicari lagi lelenya, ternyata keranjang ini kosong. Sudah ditanya seluruh anggota keluarga, bapak mertuanya, ibu mertuanya, sampai keponakan-keponakan Junet, mungkin ada yang buka keranjang ini. Ternyata nggak ada satupun yang buka. Dan ada yang sempat ngelihat, yaitu ibu mertua Junet. Waktu itu beliau sempat ngelihat keranjang yang dibawa Junet ini diletakkan di dapur. Ibunya Junet itu nggak ngelihat keranjang ini ada isi ikannya. Makanya dari situ ibu mertuanya yakin, wong kamu itu loh bawa keranjang kosong, kok kamu bilang ada ikannya. Enggak bu, memang ada ikannya bu, 2 ekor lele albino. Nggak ada wong ibu lihat kok. Jadi dari situlah bisa dipastikan keranjang ini ketika dibawa pulang, keranjang ini nggak ada isinya apa-apa. 2 ekor lele albino itu hilang. Nah, cerita yang dibagikan oleh Junet ini tentu ada beberapa yang pernah mengalami hal ini. Ada yang pernah bersinggungan dengan makhluk halus atau bangsa jin. Dan bahkan ada yang sempat diajak masuk ke alamnya. Nah, tentu pengalaman yang dialami Junet ini masih banyak yang tidak percaya. Tapi ada juga yang percaya. Wawaw alam bisawab, kita serahkan kepada Allah semua urusan ini. Nah, sampai cerita ini diturunkan, Junet sendiri masih sering mancing bersama teman-temannya. Dan spot Kunti ini masih jadi spot favorit Junet dan teman-teman. Tapi, Junet selalu ingat pesan dari sosok perempuan itu. Dia sekalipun nggak pernah mancing sendirian di spot Kunti ini. Karena dia takut mengalami kejadian ini. Dan dia juga sampaikan ke teman-temannya, jangan ada yang mancing sendirian di spot Kunti. Harus bareng-bareng. Nah, inilah cerita yang dibagikan oleh Junet kepada Kemara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.